Yang keempat, talak. Talak adalah tindakan orang terkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutus nikah. Menurut jumhur ulama, hukum talak itu mubah, tetapi lebih baik dijauhi. Talak menjadi wajib hukumnya apabila hakim tidak menemukan jalan lain kecuali talak yang bisa ditempuh untuk meredakan pertikaian yang terjadi antara suami dan istri. Talak yang diharamkan adalah talak yang dilakukan bukan karena adanya tuntutan yang dapat dibenarkan, karena hal itu akan membawa kemudaratan bagi dari sang suami dan juga istrinya. Hukum talak bisa menjadi mubah jika seorang istri memiliki akhlak yang buruk, jelek tabiatnya dalam bermuamalah, melalaikan hak suami dan lain sebagainya, sehingga tujuan pernikahan tidak tercapai sama sekali. Hukum talak akan menjadi sunnah apabila keadaan rumah tangga sudah sulit dipertahankan dan apabila dipertahankan banyak bahayanya. Macam-macam talak yang itu pertama ada talak sunni, adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya dalam keadaan suci dan tidak bermasalah secara hukum syara. Talak sunni diperbolehkan jika dijatuhkan dengan alasan untuk kebaikan istri. Misalnya ketika suami sudah tidak lagi mencintai istrinya dan membuat istrinya menderita. Lalu ada talak bid'ah, yaitu talak yang dijatuhkan kepada suami kepada istrinya dalam keadaan haid atau bermasalah secara hukum syara. Yang ketiga, talak roj'i ialah talak di mana suami memiliki hak untuk kembali kepada istrinya atau rujuk sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa iddah. Lalu ada talak ma'in, yaitu talak yang suami tidak memiliki hak untuk merujuk atau kembali kepada wanita yang ditalaknya. Lalu talak syarih. Talak syarih adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dengan jelas ucapannya dan tegas. Lalu ada talak kinayah, adalah talak yang diucapkan dengan kata-kata yang tidak jelas atau sindiran. Talak munjas, yaitu talak yang diperlakukan kepada istrinya tanpa ada penangguhan. Talak mu'alak adalah talak yang digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh istrinya pada masa mendatang. Lalu ada talak takhir, adalah dua pilihan yang diajukan oleh suami kepada istrinya, yaitu melanjutkan rumah tangga atau bercerai. Jika si istri memilih bercerai, maka ia berarti ia telah ditalak. Sedangkan talak tamlik adalah talak di mana seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Aku serahkan urusan kepadamu." Talak wakalah dan kitabah, yaitu jika seorang suami mewakilkan kepada seseorang untuk mentalak istrinya, atau dengan menuliskan surat kepada istrinya yang memberitahukan perihal perceraiannya. Lalu istrinya menerima hal itu, maka kemudian itu telah ditalak, yaitu talak haram. Lalu talak haram apabila suami mentalak istrinya dan dalam satu kalimat atau mentalak dalam 3 kalimat, tetapi dalam satu majelis, seperti jika suami mengatakan kepada istrinya, "Kamu ditalak 3. Lalu rukun dan syarat talak. Beberapa hal yang menjadi rukun talak dan syarat-syaratnya itu yang pertama, untuk bagi suami, yaitu untuk sahnya talak, suami menjatuhkan talak dengan diisyaratkan balik, berakal sehat, atas kehendak sendiri, betul-betul bermaksud untuk menjatuh talak. Lalu untuk istri, mengenai istri-istri yang dijatuhi talak, para fuqaha sepakat berpendapat bahwa mereka pertama harus perempuan yang dinikahi secara sah, perempuan yang masih dalam ikatan sah dan belum habis masa iddahnya pada talak roj'i dan tidak sedang haid. Sekian.